Saatnya kita masuk ke segmen trending topik, kira-kira ada apa saja yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Kita lihat berikut ini ya hasil pencariannya. Kita lihat ternyata yang menjadi trending topik sepanjang hari ini dengan 5.000 pencarian adalah soal meme dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kenapa ini menjadi perbincangan publik pemirsa? Kita akan bahas, namun untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Habis filler deh. Ya pemirsa, kita akan bahas apa saja fakta-fakta atau mungkin ceritanya gimana ya nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini bisa viral atau banyak dikemas dalam bentuk meme. Karena memang belakangan ini wajah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bukan cuma muncul di berita Metro TV nih Febrian, tapi juga bahkan viral di media sosial. Betul. Ini dijadikan meme, baik itu dalam bentuk gambar atau video yang disertai dengan narasi candaan bahkan satir pemirsa. Seperti itu ya Marcel ya, bahkan nama Bahlil ini seakan juga menjadi fenomena budaya pop culture digital di Indonesia tersendiri. Kenapa? Karena direpost oleh banyak akun-akun yang diikuti oleh anak muda. Nah, meme Bahlil yang beredar ini juga sebenarnya beragam sekali ya Marcel dan juga pemirsa. Ada yang menampilkan potongan ekspresi wajah, ada cuplikan ucapan Bahlil di berbagai kesempatan, bahkan ada gestur dari Bahlil di berbagai event juga yang terkadang diedit dengan AI menjadi beragam ya meme yang tersebar di sosial media ini. Betul sekali. Nah ini juga yang memang munculnya meme Bahlil ini menjadi salah satu bentuk kritik sosial sebetulnya ya di negara demokrasi. Tapi yang jadi masalah mungkin kian kompleks nih caranya pemirsa. Karena bukan lagi sebatas dengan tulisan, kritik publik juga bisa dibalut dengan humor hingga kemudian jadi viral. Dan ada salah satu peristiwa juga nih yang viral terkait dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Waktu Presiden Prabowo Subianto sedang memaparkan kerugian tambang ilegal yang mencapai 300 triliun rupiah. Nah, tanpa disadari ternyata kamera media juga menyorot nih posisi Menteri Bahlil dan juga dari CEO Danantara Rosan Roslani yang ternyata main colek begitu ya. Ada gestur seperti itu dan itu pun langsung menjadi viral, bukan hanya viral dari eventnya saja ataupun gesturnya saja, tapi juga langsung dibikin meme oleh beberapa akun-akun di sosial media. Nah, karena peristiwa itu pemirsa, akhirnya Bahlil sampai bilang tangan saya bisa viral, apalagi omongan saya. Begitu kata dia kira-kira maksudnya. Nah, bagaimanapun pemirsa, era digital ini mendekatkan jarak antara rakyat dan juga penguasa. Kalau dulu citra pejabat ini dibentuk oleh media arus utama, namun kini publik ikut bisa mengendalikan narasi melalui meme dengan menempatkan pejabat di layar ponsel sebagai bahan gurauan. Tentunya perubahan ini juga menandakan adanya pergeseran besar dalam dinamika komunikasi politik di Indonesia. Meskipun demikian, namun demokrasi di era digital juga menuntut kesadaran bahwa apapun yang kita unggah, bahkan sekedar like ataupun repost di media sosial, sebetulnya ini memiliki konsekuensinya, Marcel. Betul, dan konsekuensi tadi ya bahkan juga bisa dalam bentuk konsekuensi hukum nih. Karena kita juga lihat dari viralnya berbagai meme soal Menteri ESDM, bahkan ada pihak-pihak yang sedang menyiapkan laporannya, bahkan sudah menyampaikan laporan ke pihak polisi. Akhirnya Menteri Bahlil akhirnya buka suara. Ia bilang bahwa pihaknya sudah biasa diledek dari kecil dan juga ia tidak mempermasalahkan para pembuat yang menyebarkan meme untuk menyerang pribadinya. Mungkin bukan hanya dalam bentuk
bukan serangan tetapi ini kritik begitu ya, dalam bentukan kritik. Dan Bahlil juga mendoakan ada ucapan doa supaya para pembuat meme ini bisa mendapatkan hidayah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan simak pemirsa, ini merupakan pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait dengan meme-meme yang beredar yang menyangkut dirinya. Yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu nggak apa-apalah. Tetapi saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Kita ini kan Sumpah Pemuda kan 28 Oktober tahun 28 kan sudah, ini masih dalam suasana menjelang Sumpah Pemuda. Kita kan sudah mengikrarkan diri. Kita berbeda-beda tetap satu bahasa, satu tanah air, satu nusa, satu bangsa. Jangan, belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya. Iya, jadi pernyataan dari pribadi Menteri SDM ini menyatakan sudah memaafkan ya pihak-pihak yang menggunakan meme, menggunakan wajahnya atau statementnya sebagai meme. Nah, setelah marak unggahan yang dinilai menyerang pribadi, marwah dan juga kehormatan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, tim hukum Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Nah, tim hukum dari Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG ini menegaskan laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya bukan bentuk penolakan terhadap kritik, namun upaya untuk menjaga etika dan kehormatan dalam penyampaian pendapat di ruang publik. Tim hukum ini juga mendatangi Direktorat Siber Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi dan menyerahkan bukti. Dalam pertemuan itu, tim hukum pun menyampaikan sejumlah konten yang dinilai mengandung unsur pelanggaran pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Konten yang beredar di beberapa akun medsos ini pun pemirsa, ini menyerang pribadi dan juga martabat Bahlil Lahadalia, bahkan mengandung unsur sara, serta ditegaskan juga oleh AMPG bahwa sekali lagi Golkar ini tidak anti kritik, namun kritik harus disampaikan dengan etika dan substansi, bukan menyerang pribadi ataupun ras dari seseorang. Seperti itu Mas, itu dari AMPG statementnya seperti itu. Oke, jadi memang yang dikenakan atau yang dilaporkan ya pasal Undang-Undang ITE dan juga pencemaran nama baik KUHP. Ya. Nah, tim hukum dari AMPG mengatakan pemirsa bahwa sebelum mereka membuat laporan, AMPG telah melayangkan somasi terhadap sejumlah akun dan sebagian diantaranya ternyata bersikap kooperatif dan juga telah menghapus unggahan mereka. Namun terhadap akun-akun yang tetap menyebarkan konten serangan, langkah hukum akan diteruskan hingga ke proses penyelidikan. Saat ini pemirsa ada 5 hingga 7 akun yang sudah teridentifikasi dan jumlah itu masih bisa bertambah seiring dengan pendalaman bukti oleh penyidik Siber Polda Metro Jaya. Pihak AMPG juga sebenarnya membuka ruang untuk bermediasi, ruang mediasi bagi pihak-pihak yang telah menerima somasi untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung sebelum laporan itu resmi diproses secara lebih lanjut. Nah, untuk selengkapnya kita dengarkan ya pernyataan dari tim hukum PP AMPG Sedek Bahta berikut ini. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu
belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dan perlu diketahui bahwa sebelum kami melakukan konsultasi dan laporan ini, terlebih dahulu itu terhadap konten-konten itu kami sudah melakukan somasi. Ya itu dia, meskipun dari AMPG ini sudah melayangkan laporan ke pihak kepolisian, tapi yang terbaru Menteri SDM Bahlil ini meminta untuk jajaran di AMPG ataupun Partai Golkar untuk mencabut laporannya ya Marcel ya, agar mungkin ini tidak semakin meluas dan jadi pelajaran juga pemirsa kalau misalnya meskipun legal untuk dapat berdemokrasi atau membuat meme, tapi tetap saja kalau berlebihan akan ada konsekuensinya. Betul, dan ini kan delik aduan begitu ya. Betul. Artinya kalau pencemaran nama baik ini dari pihak yang bersangkutan atau pihak Menteri Bahlil sendiri yang harus melaporkan. Tapi diminta untuk dicabut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.